itu ngiranya Maecho itu emang lagi sholat subuh kan. Terus dipanggil-panggil, Ce gitu kata Mang Uje ini. Gak ada respon sama sekali. Kita tungguin, takutnya lagi khusyuk. Tapi anehnya kok nggak bangun-bangun. Pas saya lihat kondisi kepalanya, si kepalanya itu kan namanya sujud kan kita gini ya. Jadi si kepala itu melebihi, istilahnya lebih jauh daripada bahunya. Ya Allah. Terus dia belok lah jalan. Kan di sana tuh ada pohon duren nih bang. Ada pohon duren yang lumayan gede tuh. Tiba-tiba ada suara gedebuk gitu jatuh. Dan dikiranya kan emang bau duren ya di sana tuh. Dikiranya kan emang durian yang jatuh kan. Terus dia carilah tuh. Pas dia cari, pas ketemu pas dilihat kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horor yang terjadi di kampung halamannya di daerah Ciamis, di mana ada sepasang suami istri yang diserang oleh cucunya sendiri. Dan salah satu korbannya itu dihabisi ketika dia sedang sholat subuh. Dan ya, sebelah gue udah ada Bang Emet. Bang, thank you Bang, udah datang ke studio Lonceng Misteri nih Bang, buat nyeritain ini. Ini kejadiannya kapan Bang? Ini di tahun 2004. 2004, oke, udah lama banget, udah hampir 20 tahun ya. Iya. Dan si korban ini, katanya namanya Maecho. Iya, Maecho. Maecho si korban. Maecho ini orangnya kayak gimana nih Bang? Untuk orangnya disebutnya lumayan baik sih Bang. Baik. Oh. Dia baik, terus ramah, dan humoris juga. Abang waktu itu umur berapa? 15 tahunan. Waktu itu masih 15 tahun. Maecho ini umurnya berapa waktu itu? Kisaran di 60 tahunan kurang lebihnya. Udah lumayan sepuh ya, udah 60-an ya Maecho ini ya. Oke, hubungannya apa Bang sama Abang Maecho? Tetangga rumah ya. Rumahnya dekat berarti? Lumayan cukup dekat. Oke, Maecho ini berarti orang yang udah lumayan sepuh ya, tetangga Abang juga. Dan perawakannya ini gimana Bang? Biar gue nih biar tahu dulu nih Bang, si Maecho ini kayak gimana gitu. Nah, untuk perawakan Maecho itu ya lumayan disebut tinggi sih, enggak lah, paling 156 sentian lah. Dan kesehariannya dia itu pakai kayak kebaya gitu Bang. Sama kebaya, kalau nggak daster ya. Kayak apa sih, sepuh-sepuh zaman dulu lah pakaiannya itu. Kalau nggak daster ya kebaya biasa yang buat sehari-hari gitu. Oke, jadi dia tiap hari pakai kebaya tuh. Iya. Di rumah pun sama? Sama. Kalau enggak sih pakai daster. Oh, pakai daster. Kebaya. Tapi daster yang zaman dulu lah. Iya, ya kan tahun 2004 ya, udah 20 tahun yang lalu. Dasternya emak-emak. Dan dia dihabisi dengan cara waktu itu lagi sholat ya. Ketika dia sedang sholat subuh ya. Itu katanya sampai gempar satu kampung Bang. Iya. Satu kampung halaman. Kampung halaman. Itu sampai sekarang masih tahu Bang orang-orang sana cerita? Sebagian masih ada mungkin ya. Tapi mungkin kalau untuk anak-anak yang baru-baru gede ini nggak bakalan tahu sih. Nggak bakalan tahu. Tapi kalau yang seumuran Abang tahu? Oh, pada tahu semua. Nama-nama juga nama-nama diceritain nanti nama-nama teman-teman asli Abang ya? Itu temannya bapak saya. Temannya bapak? Kebetulan ya masih ada yang hidup juga dan sebagian ada yang meninggal udah. Oh, tapi kayak diceritain nggak apa-apa Bang? Nggak apa-apa. Sama orang tua nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Karena kan ini dekat nih sama orang tua Abang ya, ceritanya juga. Pasti nonton kan nanti orang tua juga di rumah. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, aman. Oke Bang. Nah, jadi buat sahabat lonceng nih, wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang di-skip karena video malam ini bakal serem banget. Dan juga kita mau nginfoin nih kalau nanti akhir tahun kita bakal ke Malang. Itu di bulan Desember kita bakal podcast di sana bersama narasumber-narasumber yang berada di Malang. Jadi buat teman-teman nih, buat sahabat lonceng yang tinggal di Malang, Surabaya, Sidoarjo ataupun ya sekitarnya yang punya cerita horor epic-epic ini, jangan ragu nih buat
kirim ceritanya ke Lonceng Misteri, nanti kita podcast di sana. Jadi nggak jauh, deket lah pokoknya. Ya ditunggu pokoknya ya. Dan ya Bang, kayak nggak usah lama-lama lagi nih Bang. Oke. Langsung kita mulai aja nih ceritanya. Ada kabar gembira nih, mulai tanggal 31 Oktober 2023, buku Scream Oktober udah bisa kalian order loh. Kisah-kisah horor paling epik yang dialami langsung sama Hydramates dan sahabat lonceng semua nih terkumpul jadi satu di buku Scream Oktober ini. Semua ceritanya eksklusif, belum pernah tayang di YouTube Lonceng Misteri, dijamin bikin merinding banget. Khusus buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dan mau order bukunya, ada voucher diskon nih yang bisa kalian pakai pas checkout Scream Oktober di Shopee. Gak cuman itu aja nih, kita juga nyediain bundling buku Scream Oktober dan Scary Night yang pastinya bakal ada potongan diskon juga. Tunggu apa lagi? Ayo udah pesen bukunya sekarang juga. Pre-order dibuka dari tanggal 31 Oktober sampai tanggal 30 November 2023. Pemesanan langsung bisa melalui CS WhatsApp Bookstore penerbit ataupun marketplace @redaksi Hydra. Link udah dicantumin di deskripsi box ya. Oke Bang Emet, itu gimana Bang kejadiannya Bang? Jadi kejadian ini terjadi di tahun 2004 silam. Di kampung saya itu Bang, saya punya tetangga ya. Jadi suami istri yang udah lumayan cukup sepuh lah. Kisaran umur 60 tahunan. Dan dia hidup berdua di rumahnya. Padahal dia punya anak, cuma anaknya udah pada menikah dan pisah rumah. Kakek dan si nenek ini kesehariannya itu bertani. Yang lumayan cukup inilah beradalah karena sawahnya luas, terus banyak juga sawahnya, bukan di satu tempat doang. Nah, kan si kakek ini sama si nenek ini sebut aja si kakeknya Ki Sarmin dan si neneknya Ma Ecoh ya, biar ada inisialnya. Si kakek ini punya cucu yang udah lumayan cukup dewasa lah. Umurnya kisaran 25 tahun ke atas. Jadi si cucu ini berkunjung ke rumahnya Ki Sarmin dan ke Ma Ecoh ini. Dan ada tujuan. Tujuannya itu untuk meminta sejumlah uang yang akan digunakan untuk biaya pernikahan. Oke. Tapi nggak tahu kenapa si kakek sama si nenek ini nggak ngasih sama sekali uang tersebut. Jadi kan di kampung saya itu sering ada rondaan yang ronda malam. Dan saya kebetulan rumah saya itu berdampingan dengan pos kamling. Dan di kampung saya, di RT saya itu yang paling rame orang yang ngerondanya. Dikarenakan dari RT sebelah itu larinya ke pos kamling yang dekat rumah saya. Karena di tempat saya itu sering dipakai istilahnya zaman dulu tuh main gaple ya sama main remi. Jadi dari mana-mana itu datang, dari RT tetangga itu datang di pos kamling dekat rumah saya. Jadi si bapak ini punya teman namanya Mang Uje ya. Mang Uje ini, jadi dia pulang ke kampung sebelah dikarenakan dari kampung sebelah tuh. Jadi dari RT sebelah. Cuma berbeda, kampungnya berbedaan lah. Ada beda berapa, mungkin ada 500 meteran ke rumah Mang Uje ini. Jadi si Mang Uje ini pulang ke rumah, dan di rumah mungkin ada istirahat sejenak lah untuk beberapa menit. Dia ngambil uang, terus Mang Uje ini ada rencana untuk beli gorengan di warung gorengan. Nah, dan warung gorengan ini ngelewatin rumah si kakek Sarmin dan Ma Ecoh. Dan kebetulan si rumah Ki Sarmin sama Ma Ecoh itu nggak jauh dari rumah saya. Kurang lebihnya 200 meteran dari rumah saya. Bahkan kalau misalkan saya keluar rumah, lihat ke rumah Ki Sarmin itu kelihatan dengan jelas. Nah, Mang Ujang ini jadi beli gorengan itu, warung gorengannya ngelewatin rumah Ki Sarmin. Dia jam 5 itu dari rumahnya pergi lah Mang Uje ini ke warung gorengan. Pas sampai rumahnya Ki Sarmin, Mang Ujang itu dengar suara rintihan. Rintihan orang yang kayak kesakitan lah.
Otomatis Mang Ujang ngecek dengan senter yang ada di korek api tuh. Dulu kan banyak senter yang kayak gitu yang ada di korek api. Iya, yang kecil ya. Iya. Pas ditelusuri dengan kondisi rumah yang gelap ya, rumah Ki Sarmin itu kan gelap. Mungkin karena dimatiin di halaman pelataran rumahnya itu. Pas lihat kondisi Ki Sarmin itu sudah duduk lemas di lantai rumahnya. Dengan luka penutupan di bagian kepala, terus di bagian sebelah sini nih, leher, sama tangan udah habis semua, Bang. Dan lukanya tuh lumayan cukup parah. Bukan cukup parah sih, parah banget. Ya kebayang kan, orang nebas pakai golok yang tajam banget, cuma ditangkisnya sama tangan. baterai dulu kan ada baterai yang dari stainless tuh, yang panjang. Nah, pakai itu sampai baterainya juga hancur. Kirain tuh pakai tangan gini. Iya, kemungkinan ketika dia pelakunya nebas terus meleset atau gimana, kena tangan atau karena namanya juga kejadiannya cepat mungkin nggak tahu. Refleks. Ya lumayan cukup parah. Dari sana kan mungkin Mang Uje ini kaget lihat kondisi Ki Sarmin ini udah lemas dengan kondisi luka penuh badannya penuh tebasan. Terus Mang Uje ini kepikiran untuk buru-buru ke rumah saya, ke rumah bapak saya. Dikarenakan di saya itu kan bapak saya itu nggak pernah kemana-mana, kecuali kalau narik becak doang. Itu pun siang biasanya narik becak kan. Nah ceritanya Mang Uje ini udah sampai ke rumah bapak saya. Dia langsung ngobrol ke bapak saya. Bapak saya kebetulan itu belum tidur. Ngobrol, minta tulungin katanya. Tulungin apa? Tulungin Ki Sarmin ada yang ngerampok. Kita mikirnya tuh emang dirampok kan, soalnya belum ada keterangan nih. Ada yang ngerampok. Terus gimana kan? Wah pokoknya ayo ke sana. Bapak saya pertama nolak, nggak mau. Dikarenakan apa? Dikarenakan takut jadi korban juga. Takut jadi korban. Iya benar. Siapa tahu kan kita ke sana terus rampoknya masih ada di dalam ya, otomatis kita kena tebas juga dong. Jadi Mang Uje ini ngejelasin bahwa udah nggak ada rampoknya, udah nggak ada. Padahal Mang Uje juga nggak tahu itu keadaan dalam rumahnya gimana kan. Ya otomatis bapak saya tenang, terus saya keluar kan setelah dengar percakapan dan saya ikut bareng bertiga tuh. Jadi sambil bawa beca bapak saya. Sampailah ke rumahnya, paling dari rumah saya ke rumahnya Ki Sarmin itu nggak terlalu jauh, Bang. Paling cuma 1 menit juga nggak, 1 menitan lah kalau dihitungi. Kita buru-buru ke sana, pas lihat kondisi Ki Sarminnya ini udah lemas ya, karena banyak ngeluarin darah. Lemes dan lukanya itu bukan main, Bang. Sampai gini kulit itu sampai ngelupas ke sini nih. Sampai jarinya ada yang beberapa yang kena, yang kayak kayak mau putus gitu. Ya kita kan walaupun takut ya mau gimana lagi kan, kondisinya kepepet, terus nggak ada orang lagi selain kita. Karena yang lain itu, yang sebagian kan masih ada yang di masjid, kayak salat, kayak baru pada pulang nih. Jadi pas kita mindahin ini si Ki Sarmin, tapi masih bisa dibopong nih, Bang, walaupun dia udah lemes masih bisa dibopong ya, nggak dibopong berdua tuh. Dipindahin ke beca, ada saudaranya yang berdua nih di depan rumahnya. Jadi kan rumahnya Ki Sarmin itu di depan rumahnya itu ada ada sungai kecil ya. Jadi yang berdua ini suami istri nanyain lah, ada apa nih rame-rame saudaranya itu. Terus ngobrol lah kita, Ki Sarmin kena rampok. Pas dilihat kondisinya kan histeris tuh, dengan kondisi seperti itu kan, wah panik kan kita tuh. Nah pas bapak saya udah prepare mau bawa ke puskesmas, berhubung kan rumah sakit jauh dari tempat saya, Bang, hampir 1 jam lebih lah. Setelah itu pas kita mau pergi nih, Ki Sarmin ngobrol ke Mang Uje ini, tolong liatin istri saya di dalam, takutnya kenapa juga. Soalnya orang yang menyerang Ki Sarmin itu keluarnya dari dalam rumah. Otomatis kan kita buru-buru nih, bapak saya sama Mang Uje itu langsung nih masuk ke rumah kan, buka. Begitu pintu rumah dibuka, Mang Uje masuk ke dalam, bapak saya masuk, bapak saya kepleset. Nginjak banyak darah di
pas pintu masuk itu udaranya Kisarmin mungkin yang lebaran di mana-mana kan. Kan dari di dalam rumah itu ada 3 kamar ya Bang. Jadi berjejer si kamarnya itu 1, 2, 3. Jadi emang Uje ngecek kamar yang pojok sini dan bapak saya sama saya ngecek kamar yang di pojok sini. Kita buka dan nggak ada apa-apa, kosong. Otomatis yang tersisa cuma 1 kamar yang di bagian tengah nih. Kita bareng-bareng lah buka, diketok dulu kan. Soalnya tertutup posisi kamarnya. Pas dibuka ada si Maecohnya lagi sujud. Jadi kita itu ngiranya Maeco itu emang lagi sholat subuh kan. Dan penerangannya itu waktu dulu itu kalau nggak salah pakai bohlam yang 5 watt yang kuning kan Bang. Jadi nggak terlalu terang si kamar itu, remang-remang dikit. Dan kebetulan mukena yang dipakai itu mukena yang warnanya gelap, sama sajadahnya warna gelap juga. Kita nggak mengira ada apa-apalah, masih positif kan. Terus dipanggil-panggil. Ce, kalau bahasa Indonesianya kak mungkin gitu ya. Cuma pakai bahasa Sunda kan. Ce gitu kata Mang Uje ini. Nggak ada respon sama sekali. Kita tungguin, takutnya lagi khusyuk sujud kan. Tapi anehnya kok nggak bangun-bangun, kata saya kan. Pas saya lihat kondisi kepalanya itu kan namanya sujud kan kita gini ya. Jadi si kepala itu melebihi, istilahnya lebih jauh daripada bahunya. Jadi agak sedikit jauh. Jadi agak sedikit posisi kepalanya kayak ditaruh gini nih Bang. Jadi bukan gini, bukan ini yang kening yang kena, tapi kayak leher yang nyentuh nyentuh lantai kan gitu. Saya ngobrol ke bapak saya, Pak, coba lihat leher kepalanya kok kayak lagi gimana gitu. Bapak saya nggak ngirauin, malah diem aja kan. Pas Mang Uje ini nepuk-nepuk, gak ada respon. Terus digulingkan lah si kondisi Maecohnya itu digulingkan, dan ternyata si lehernya udah hampir. Dan darah sebenarnya di sajadah itu penuh darah. Cuma berhubung sejadah yang ini ya, yang gelap warnanya, jadi kita nggak ngeh tuh. Di sana kan kaget tuh sampai loncat pada keluar pintu. Keluar pintu terus kita keluar semua ke luar rumah, terus ngobrol ke saudaranya. Ngobrol ke saudaranya yang berdua ini nih, bahwa si Maeco itu udah meninggal dengan kondisi leher yang terputus. Wah, di sana histeris kan. Di sana histeris, dan tadinya kita itu mau langsung ngabarin Kisarmin, cuma nggak tega karena kondisinya yang emang lemah, terus takutnya tambah drop kan. Jadi buru-buru lah bapak saya tuh bawa ke puskesmas. Nah, yang saudaranya ini, suaminya itu pergi ke Polsek untuk laporan kan. Jam 6:30 itu dari pihak Polsek datang untuk olah TKP kan, dengan kondisi area rumah itu di clean lah, dibersihin kan, supaya nggak ada yang masuk atau ini. Nggak lama kemudian itu kisaran jam 7 lewat itu ambulan datang untuk membawa jenazah ini ke rumah sakit untuk diotopsi. Jadi kita itu belum tahu nih pelakunya siapa ya. Karena yang kita perkirakan perampokan kan. Nah, nggak lama kemudian kisaran jam 4 sorean lah itu jenazah itu baru nyampe ke rumahnya. Dan dikuburkanlah jenazah tersebut. Dan kebetulan kuburannya pun nggak terlalu jauh dari rumah kita nih. Kisaran paling 10 menit kalau ke kuburan. Jadi kita ikut rame-rame nih. Bahkan dia kuburinnya itu sehabis maghrib, sholat maghrib Bang. Habis maghrib ya? Nah, untuk setelah dikuburin itu, malam pertamanya itu warga nggak ada yang berani keluar Bang. Kan itu dikuburin jam 6 nih. Biasanya warung itu jam 8, jam 9 baru tutup ya. Itu jam maghrib itu warung udah nggak ada yang buka. Di kampung saya ya, khususnya di kampung saya nih. Karena kan takut lah. Jadi mereka itu takut, yang punya warung pada tutup awal. Yang orang-orang yang biasa lewat depan rumahnya Ki Sarmin sama Maeco ini nggak berani lewat. Takut. Soalnya kan di depan rumahnya itu kan ada
selokan juga ya, selokan, terus ada jalan buat jalan warga juga. Cuma nggak gede, cuma paling semeter lah. Nah, keanehan itu muncul setelah sehari dikuburkannya Mak Eco. Ceritanya di pos kamling saya itu aktif lagi nih setelah sehari off, nggak ada yang ke pos kamling, pada rame lagi lah pos kamling kan. Pada rame lagi, pada main kartu. Jadi kartu remi sama kartu gapleh itu kan kebetulan pas malam minggu. Malam minggu rame sambil ada yang bakar singkong, pada ngopi lah istilahnya ya. Jadi saya sama ini Bineng ya, sebut aja Bineng. Bineng itu ada inisiatif kita tuh mau ke warung ya, mau jajan lah, mau beli es. Terus yang lain nitip beli rokok. Kita berdua nih, karena biasanya kan Bineng itu kayak cowok ya, jadi dia itu perempuan cuma gaul. Dia begadang sama main remi terus. Ya usianya udah lumayan sepuh lah, 45-an. Kita pas di jalan kan ngomong gini ya. Kita ngomong agak sompral juga ke Bineng. Bi, kira-kira Mak Eco gentayangan nggak ya gitu. Terus, wah orang mati mana gentayangan katanya. Nggak bakal gentayangan kalau orang mati kan gitu. Selang beberapa kan dari warung itu nggak terlalu jauh kita ya. Itu kisaran jamnya jam 10-an. Jam 10 malam. Kan ada warung yang tutup, yang biasanya buka sampai jam 9 nih. Cuma dia kalau misalkan masih bangun jam 10 itu suka dibuka pintunya tuh. Kalau kita ketuk ya. Pas kita jalan, kok kayak ada orang yang nyeret-nyeret ini pelepah kelapa. Tahu kalau pelepah kelapa kering? Iya tahu. Kalau diseret gimana? Srek. Iya. Srek gitu. Didengerin sambil ngobrol kan. Siapa Bi? Kata saya kan gitu kan ke Bineng ini. Siapa apanya? Coba dengerin deh. Lu dengerin apaan katanya. Kita sama-sama ini namanya saya kan yang di hawanya hawa takut nih. Karena sebenarnya kan jujurnya takut saya tuh. Kalau misalkan kan posisi warung itu nggak jauh dari rumahnya korban, deket banget. Didengerin, coba didengar lagi. Pas Bineng dengerin, oh iya ya kayak orang yang nyeret ini ya, nyeret kalari. Kalau bahasa Sunda kalari kan bahasa Sundanya. Kalau bahasa Indonesia ya pelepah kelapa kering. Kita nggak ngeh nih, kan di sana itu ada kayak gang lah ya, gang nggak terlalu lebar, kayak tiap rumah itu kan ada gang jalan. Cuma kan di rumah kayak di kampung itu nggak pakai pagar Bang. Jadi rumah itu bertetanggaan bener-bener, nggak ada pagar, nggak ada apa. Cuma kalau kayak gang sempit yang kehimpit rumah-rumah itu. Nah pas kita nengok ke sana dengan kondisi lampu yang masih remang-remang ya, lampu yang kuning itu tuh, yang belum pakai neon. Pas dilihat Mak Eco lagi kayak senyum gitu. Jaraknya kurang lebih dari penglihatan kita itu 5 sampai 7 meteran lah, nggak terlalu jauh. Dan kita pas nengok bareng-bareng kan sama Bineng ini, kita bingung malah lihatan bareng. Jadi saya sama Bineng itu saling liatin. Mau ngomong gimana kan malah kita itu buru-buru balik lagi, lari lagi ke pos kamling. Lari lagi sambil ngoceh-ngoceh lah. Takutnya ada, keselnya ada kan. Terus ceritalah ke yang di pos kamling tuh. Di pos kamling kurang lebihnya ada 5 orang lah yang lagi main ini ya. Yang satu lagi nonton. Malah diketawain kita. Malah diketawain? Nggak percaya. Nah, dari sana terus ada yang nganter satu lagi. Jadi kita berangkat bertiga nih ke warung. Tadinya berdua, bertiga. Saking takutnya kan. Ya udah deh, kita berangkat bertiga sambil mau lihat nih. Jadi sebut aja ya si Ajut ya namanya. Ajut itu nggak percaya. Ya udah ayo sama gua ke warungnya. Bertiga lah kita. Dicari-cari mana nggak ada katanya. Terus kita ke warung, gedor-gedor, kebetulan yang punya warung masih bangun. Itu juga pas digedor kayak orang ketakutan karena kan takutnya siapa gitu. Pas masuk dilayanin, kita balik lagi ke pos kamling. Nah, setelah beres kita bubaran tuh malam itu. Keanehan cuma saya ya sama Bineng doang yang lihat. Oh, yang waktu itu yang pertama itu. Yang pertama, malam pertama. Itu Bang lagi ngapain posisi almarhum itu? Lagi berdiri. Berdiri aja? Berdiri. Sama kayak gini nih.
Cuma ya dengan leher ya nggak baik-baik aja sih kelihatannya, nggak ada bekas gimana. Nggak ada apa-apa ya? Nggak ada apa-apa. Pakai baju apa dia? Daster yang udah kusem. Daster. Udah kusem. Oke. Nah, jadi lanjut ke malam berikutnya, hari ketiga setelah meninggalnya Mang Eco, kita rame lah lagi di pos kamling tuh, rame lagi. Terus seperti biasa kita berangkat si bapak itu berangkat ke pos kamling itu jam 9 malam kan ya, karena habis ngebeca kan pulang malam, ngobrol-ngobrol lah. Terus ada selintingan yang ngobrol, wih katanya Mang Eco ada yang lihat nih di sini kayak ada yang digangguin lah ya. Jadi si warga itu kayak ada yang istilahnya yang digangguin juga. Terus kata Bineng, tuh nya cek aing oge katanya. Kalau bahasa Indonesia, tuh kan kata gue juga apa? Bener berarti yang kita lihat itu katanya. Tapi yang Mang Ajut itu masih belum percaya. Jadi jam 9 itu Bineng itu ngajakin lagi ke warung untuk beli kopi sama beli rokok. Ya ayolah sama saya diantarkan berdua lagi. Nah pas kita jalan ke warung nggak ada apa-apa bang, sampai warung itu aman-aman aja, nggak ada apa-apa. Pas saya ketok pintu, orang yang punya warung nggak ada nyaut. Terus kita kencengin lagi nih, karena nggak biasanya jam 9 udah tidur kan. Pas udah lumayan agak lama nih, saya gedor-gedor, ada nyaut sambil nada tinggi, siapa? Kayak orang ketakutan gitu. Terus kata Bineng bilang, gue Neng nih, mau beli kopi sama rokok. Masih nanya juga, ini siapa? Sebenarnya siapa? Ya Bineng. Terus diintip dari jendela, iya dibukain. Pas masuk mukanya udah pada pucet. Itu kan yang punya warung itu cuma bertiga bang, cewek semua. Jadi janda ya, yang punya anak 2, perempuan semua anaknya. Yang satu seumuran saya, yang satu udah dewasa. Jadi dia ngobrol. Ternyata sebelum kita datang, pintunya itu digedor 3 kali. Jadi ngegedornya itu bukan tok katanya, bruk kayak pakai tangan gitu. Pas dibuka, ternyata Mang Eco di depan pintunya. Itu teriak histeris, langsung pintu dikunci, masuk kamar. Jadi satu kamar itu bertiga sama anak-anaknya. Jadi pas pintu dibuka, terus dia gini, kan emang warung itu sering dibelanjain sama Mang Eco, itu sering belanja di sana. Terus itu ditutup dan pada lari ke kamar. Di kamar bertiga itu pada ngumpul, jadi nggak ada yang berani keluar. Dan abis dengar cerita itu, ya kita kan mau pulang kaget kan, takut ya. Ya abis diladangin lah, abis dikasih beres nih kita belanja. Si yang punya warung dia pokoknya kalau ada orang yang mau belanja lagi nggak saya bukain katanya. Kita pergi, terus kita ceritain lah ke orang yang di pos kamling. Masih pada belum percaya bang, masih kayak gimana sih, masih pada songong lah istilahnya bahasanya. Masa sih orang yang mati hidup lagi ya, kan gitu. Terus yang satu nih, si Batak itu mules kan. Kebetulan kan biasanya kalau di saya itu kan kalau mules sakit perut itu kan nggak ada jamban, nggak ada toilet ya, adanya jambannya yang di balong gitu. Cuma kan berhubung itu musimnya musim kemarau ya bang, jadi kemaraunya ya ada jamban yang sebagian kering. Jadi si Batak ini pergi ke jamban yang ada airnya, yaitu bersampingan dengan rumahnya Mang Eco dan Ki Sarmin. Nah, pergilah ke sana, ke jamban tuh. Dia kan sakit perut ya. Nah, lagi asik-asik ini ya, mungkin buang hajat. Pas beres dia mau berdiri, mau keluar kan lumayan panjang ya, sekitar 3 meteran tuh. Jadi ada papan buat jongkoknya. Pas dilihat, posisinya si Mang Eco ada di ujung kolam. Pas jalan yang mau si Batak ini mau lewatin, ditungguin di sana.
Jadi dia di jamban itu sambil liatin gini mau pergi, dia takut katanya. Karena kan ya orang ditungguin sama orang kayak gitu, istilahnya udah bukan orang kan. Jadi dia balik lagi ke dalam jamban tuh. Di jamban kan, karena jamban itu nggak ada pintunya bang. Jadi langsung itu ya. Jadi dia pegangan sambil gini nih, mau kan udah beres nih, sambil gemeter. Soalnya dilihat gitu, ditungguin terus dan lama-kelamaan mungkin dia istilahnya eling atau ini ya sadar, dia baca-baca ayat-ayat Quran gitu. Pas dilihat udah nggak ada, wah dia ngibrit tuh. Yang dari jamban itu kan harusnya dia kalau misalkan mau cebok itu di rumahnya Mak Eco. Kan ada sumur yang di luar tuh. Dia nggak cebok di sana, jadi dia lari ke pos kamling. Nggak cebok sama sekali. Terus sampai diantar sama bapak saya tuh. Nah baru dari kejadian yang beruntun ya, yang lain mulai pada ini nih, pada sadar, oh benar berarti ya katanya. Tapi belum terlalu booming banget kan. Terus lanjut lagi, nah di malam itu main kartu itu nggak sampai malam. Main remi itu di pos kamling nggak sampai malam, cuma sampai adzan awal jam 3-an. Bubarlah kita balik masing-masing. Terus ceritanya udah siang nih, dan si Ki Sarmin udah balik dari rumah sakit nih, udah sadar lah ya, dengan luka badan penuh perban, dan kebetulan udah dimintain keterangan sama pihak kepolisian, dan ternyata pelakunya ya cucunya sendiri nih yang melakukan hal keji tersebut. Kita pada tahu nih, cuma kita nggak cerita-cerita masalah hal gaib yang dialami warga nih, karena takutnya kan kesinggung atau sakit hati. Iya. Nah dari kejadian itu si Ki Sarmin tuh dibawa ke rumah anaknya, jadi nggak di rumah itu. Buat inilah cooling down lah, buat tenangin diri juga kan. Iya, soalnya kan namanya istri meninggal dengan tidak wajar kan, pasti sedikit ingatlah trauma. Jadi dibawa sama anaknya ke daerah kampung tetangga lah, bukan daerah sih, ke kampung tetangga. Jadi si rumah itu kosong bang. Nah terus kita ganti setelah ini ganti topik nih. Ini kejadian menimpa sama tukang sate yang dipikul. Dulu kan sate itu kebanyakan dipikul bang. Iya benar-benar. Ya. Itu di malam keempat. Jadi tiap malam itu ada aja kejadian yang aneh-aneh, ada aja. Jadi si tukang sate itu jualan ya. Dia padahal habis maghrib bang, masih belum gelap-gelap banget lah. Dipikul, terus ada yang berhentiin. Pas banget rumahnya si Mak Eco ini. Si Emak kan Mak Eco beli sate tersebut. Dilayani lah sama tukang sate. Dilayanin. Dan si Mak Eco-nya itu masuk ke dalam rumah. Si Mak Eco-nya itu. Jadi setelah beres, si Mang Satenya ini gedor-gedor pintu rumahnya. Digedor-gedor. Tapi nggak keluar-keluar katanya. Terus ada tetangganya yang tetangga samping lah, nggak jauh ya. Ditanya, Mang, kernaon? Lagi apa? Ini menganterin sate katanya. Ada yang mesen. Siapa yang mesen? Iya si emak katanya. Si emak yang mesen. Jadi si nenek yang mesen. Terus kaget kan yang tetangga rumahnya juga. Terus dipanggilin si tukang sate. Sini Mang. Mending itu pikulannya pindahin terus bawa Mang balik katanya. Jangan lewat sini. Kan kaget si Mangnya. Ini satenya mau gimana katanya. Udah jual aja ke yang lain katanya. Terus ceritain, nih Mang, ini beberapa hari yang lalu si Mak ini jadi korban pembunuhan, meninggal. Wah dari sana kaget kan, langsung buru-buru. Pas kebetulan berhentinya di deket pos kamling. Si tukang sate ini keadaannya lumayan cukup ini pucet bang, jadi pucet. Terus nimbrung lah sama kita tuh nyeritain. Setelah malam 8:30 dia baru pulang. Nah lanjutlah malam berikutnya. Jadi di malam itu semuanya lihat. Jadi kita berlima nih. Bineng, Mang Uje, terus Ajut, bapak saya,
lagi bareng di pos kamling, lagi duduk lah istilahnya, lagi pada main, saya lagi liatin. Jadi kurang lebih di jam 12-an itu Bang, ada suara yang kayak ngegeret ini lagi pelepah lagi, seret. Didengerin kan, wah siapa nih kata saya kan. Pas kelamaan makin deket tuh, kedengeran semuanya. Yang berempat itu suaranya makin deket ya? Yang berempat itu, yang si bapak-bapak yang main kartu itu denger semua. Siapa yang mainin ini pelepah kelapa kan? Nggak tahu. Pas dilihat kan ya, dari jalan sebelah timur itu kan lumayan gelap ya Bang. Itu pas depan rumah saya Bang. Jadi ngegeret itunya. Nah itu kalau itu pas dilihat bareng-bareng, si Neco lagi bawa pelepah kelapa. Wah di sana itu ada yang istilahnya loncat dari pos kamling, tapi larinya ke rumah saya semua. Padahal kan itu posisinya si Maeco di sini nih, ini rumah saya, jadi larinya ke rumah saya semua, ke depannya dia. Pas udah masuk pintu ya, kan rumah saya itu bilik ya Bang ya, bilik gitu ya. Terus ada kaca juga. Jadi kita intip nih dari bilik sama kaca itu, diliatin nggak ada Bang, di luar nggak ada. Pas diliatin pelepahnya juga nggak ada, pelepah yang di bawah nggak ada. Cuma paling beberapa menit cepet ngilangnya. Habis cerita itu kita dengar cerita lah sana sini Bang. Di siang itu tuh banyak yang denger lah. Ada yang ngomong ini, ada yang ngomong itu, ada yang lagi ngaji didatengin. Kayak penasaran gimana sih, mungkin ada niat yang belum terpenuhi atau hal-hal yang masih ganjel lah istilahnya sebelum dia meninggal itu. Karena kan meninggalnya juga dadakan, penasaran. Jadi setelah riuh sana sini kan makin rame kan. Cuma aktivitas di tempat saya itu masih tetap rame. Nah, setelah beberapa hari, mungkin ada semingguan lebih lah Bang, mulailah kita istilahnya kan pada ini ya, tiap malam minggu itu biasanya pada ngeliwet. Malam minggu itu ngeliwet, bikin liwetan di pos kamling yang seperti biasa nih. Ini lumayan agak rame nih orangnya, ada 9 orangan lah, kurang lebih 10, karena banyak yang ronda juga kan. Jadi di malam itu kebetulan kan bapak saya sama saya nih kebelet ini kan, sakit perut. Pergilah ke tempat yang itu Bang. Tempat yang yang tadi tuh, yang si Batak, yang Bang Hajat tuh. Di Jamban itu? Jamban itu. Karena emang itu Bang satu-satunya yang airnya masih ada kan. Bokap kan BAB lah istilahnya di Jamban tersebut. Dan saya tuh nganter, itu kurang lebihnya setengah 10 malam. Dan si Babe kebetulan untuk ceboknya itu, bersih-bersihnya itu di sumurnya si Maeco. Di sumurnya Maeco. Jadi guys, kita kan pakai timba ya Bang ya, pakai gerekan gitu. Pertama ada yang ngetawain nih, gerekan pertama kan kita tuang airnya ke jolang ya, ke wadah itu. Kedua diketawain lagi. Pas beres ya, bapak saya pas pakai celana, di belakang pintu itu lagi berdiri si Maeco. Nampakin lagi. Itu saya berarti ngelihat itu udah yang kedua kali penampakannya. Bapak saya pertama kali ngelihat penampakan ini. Ini pintu pintu. Ya? Jadi gini nih Bang. Jadi si sumurnya itu kan gini ya. Jadi ini rumah Maeco nih. Jadi ini sumur. Jadi di sini tuh ada pintu masuk buat ke rumahnya Maeco. Nah di depan pintunya si Maeco-nya itu. Jadi kelihatan bener-bener pas, kan sumur itu tingginya segini ya. Jadi kalau kita jongkok itu kan nggak kelihatan si pintunya. Tapi pas kita berdiri kelihatan semua. Iya bener. Pas dilihat Maeco, saya lari duluan tuh, lari ke rumah. Diem aja ya, si Maeco-nya ini. Ya sambil kayak orang gini sih, kayak orang kayak megang rambut, kayak benerin rambut gitu, kayak nyisir-nyisir. Itu bapak saya tuh lari
lari sekenceng-kencengnya tuh sama saya tuh. Wah, cerita langsung sampai pos kamling cerita. Tapi bukannya malah pada baca ini ya, baca doain, baca kayak baca Yasin atau apa, malah lanjut main kartu lagi. Pada main kartu kan, pada enjoy. Nah, di jam 3 Bang, jam 3 ini nih. Ini udah berani lagi main kartu itu kan udah beberapa hari yang ditampakin bareng-bareng tuh di kartu. Dan posisinya sekarang rame-rame. 9 orang. Kan biasanya tahu nggak Bang, kayak narik perelek. Perelek itu kayak beras yang ditaruh di pintu-pintu rumah tuh buat dikumpulin di RT. Kayak iuran lah, iuran buat yang ngeronda. Pakai beras kan biasanya. Itu namanya kan perelek tuh. Jadi kita muter ke rumah warga, kayak ada yang naruh uang 1.000, kita masukin ke ini. Nanti dikumpulinnya di RT. Kayak gitu. Nah, yang harusnya narik perelek itu jam 9 ya, jam 9, jam 10. Mungkin karena lupa. Jadi yang 5 orang ini nih, yang 3 yang bertugas narikin perelek jam 3 subuh tuh. Pas kebetulan kan ada rumah yang bersampingan sama Ma Eco. Kan Ma Eco itu beda RT ya Bang. Cuma berdampingan sama satu rumah yang masuk RT kita. Jadi pas ngelewatin gang rumahnya Ma Eco, yang bertiga itu ngedenginin orang yang gimana sih? Kayak bersuara gitu, kayak orang kesakitan di rumah Ma Eco ini. Nah mereka jalan cepet lah karena takut kan. Pas di persimpangan kan kayak gang-gang rumah gitu ya, bukan jalan sebenarnya, gang rumah. Jadi yang satu ke sini, narik pereleknya, narik iuran itunya tuh. Nah, yang satu ini, yang berdua ini nih, dia tiba-tiba dikintilin sama si Ma Eco ini nih. Dikintilin di belakangnya, pas ditanya bukan nanya sih sebenarnya, kayak manggil gitu, kayak kayak gitu. Kayak gitu manggilnya. Pas dilihat ternyata Ma Eco ya lagi ngintil. Itu lari semua Bang. Jadi ada yang lari ke arah sana, ada yang lari ke sini. Nah, yang di sini, yang di arah sini nih, ternyata dia juga pas narikin perlek ini ditarik-tarik bajunya. Pas ditarik-tarik, pas lihat kan otomatis dia lari juga. Dia lari, dia ada apa namanya? Letter L gini kan ya. Jadi jalan-jalannya ketemu nih. Itu sampai tabrakan. Jadi 2 orang tersebut sampai tabrakan. Yang satu nggak tahu kemana perginya. Nggak tahu pulang ke rumahnya, nggak tahu kemana. Bubar aja. Bubar. Jadi beras yang kita tarik, yang ditarikin itu pada berserakan aja. Pada langsung pada kabur. Yang 2 ini lari ke pos kamling. Sebenarnya terornya, wah, kalau misalkan disebutin ya namanya juga kejadian yang kayak gitu ya Bang. Istilahnya nggak wajar kan. Pasti penasaran banget. Ini masih banyak lagi yang sering dihantui karena kejadian ini itu hampir setahun 2 tahun itu masih ada Bang. Orang yang diisengin itu masih ada. Cuma nggak seintens pas pertama meninggal. Iya, nggak seintens pas baru-baru meninggal ya. Nah, yang terjadi selanjutnya itu sama abah saya. Abah saya kan narik beca ya. Jadi kan tiap abah saya itu kalau misalkan ada beberapa, misalkan seminggu 2 kali itu main ke rumah ibu saya. Ke rumah saya tuh. Dia biasa main tuh habis pada maghrib, setelah maghrib kan. Jadi si abah saya itu lagi narik beca. Tiba-tiba becanya kayak beca ditarik, seret kayak gitu. Berhenti sendiri. Di goes gitu nggak bisa, kayak berat gitu, kayak ada yang narik. Dan ternyata pas dilihat, ya itu sosoknya. Sosok Ma Eco tersebut. Lagi ngapain ya? Naik ditarik gini sambil ketawa-ketawa. Gimana sih kayak orang ini orang jahil gimana? Cuma bapak saya kan nggak lari. Orang istilahnya udah sepuh juga kan, hampir 60 tahunan. Cuma di khusus aja gitu. Nah, setelah lepas ya, tiba-tiba ada di pangku depan lagi duduk. Tapi lucunya lagi sih sama abah saya dibawa. Dibawa.
Maeconya? Dibawa terus tiba-tiba dibawa setelah mau nyampe rumah saya tiba-tiba kayak kabur gitu, kayak terbang. Ya abah saya cerita-cerita kan ya. Ini nih si Maeco itu sebenarnya bukan Maeco katanya. Mungkin dari apa yang fitnah aja kayak jin-jin goib kayak gitu kan. Iya. Jin-jin kafir kayak gitu. Ya kita kan taunya Maeco kan dia nampakin Maeco. Nah, jadi malam itu abah saya yang kena prank nih. Kena penampakan tersebut. Selanjutnya setelah beberapa hari tuh tukang ojek. Itu sampai lumayan inilah istilahnya luka-luka ya. Jadi malam-malam si tukang ini kejadiannya udah lumayan cukup lama Bang nih dari tragedi dari meninggalnya Maeco ya kisaran sebulanan lah ya. Jadi si tukang ojek ini habis nganterin penumpang malam-malam jam 12-an lah kisar gitu, yang ada yang pulang dari kota mungkin ya. Terus dianterin ke kampung. Tengah malam tuh tiba-tiba pas dia lagi bawa motor, si motornya itu berat. Kan namanya motor zaman dulu kan paling Supra kalau nggak Astrea kan. Iya. Tiba-tiba gering kayak orang yang ada duduk itu di belakangnya. Yang loncat ya ke belakang. Pas dilihat ada nenek-nenek sambil ketawa-ketawa. Nenek-nenek ketawa-ketawa terus dia motor ini yang tadinya ini ya jatuh kan. Saking kagetnya. Jatuhin terus nabrak pohon sawo. Dan untungnya si tukang ojeknya itu nggak kenapa-kenapa, cuma lecet-lecet doang lah ya, luka-luka lah. Dia lari ke kampung sebelah tuh. Terus diantar lah sama warga yang lagi ngeronda gitu, dibawa motornya. Motornya masih nyala, keadaan motor masih nyala, terus dibawalah ke pos kamling, terus dimintain keterangan. Bang Mehmet masih ada di situ waktu itu? Masih di pos itu? Masih aktivitas masih seperti sebelumnya, rame-rame terus. Karena kan gini Bang, ketika kita sering lihat penampakan kan jadi istilahnya bodoh amat lah masyarakat tuh. Iya. Karena apa? Karena ya mau gimana lagi sih? Kita mau ngusir pakai apa kan? Yang penting kan istilahnya kalau nampakin doang mah ya udahlah kan. Iya. Tinggal kitanya aja banyakin baca ayat-ayat Quran kan. Nah, dari sana itu masih lumayan cukup santer Bang. Masih ada aja tiap harinya itu, bukan tiap hari sih, mungkin sesekali ya. Pasti kalau orang yang istilahnya orang-orang yang baru, orang-orang yang nggak tahu tempat nih, nggak tahu wilayah, pasti ada. Ini sempat kelewat nih Bang. Jadi kan ada temannya si bapak yang kerja jadi di proyek lah, di kuli bangunan. Sebut aja lah Acat ya namanya. Jadi Mang Acat itu pulang dari Jakarta, ngelewatin jembatan yang nggak jauh dari rumahnya si Mang Eco. Dia kan turun dari bis itu, biasanya kalau ke kampung saya ya, dari Kampung Rambutan, itu jam 3 subuh atau jam setengah 4. Jadi ketika jalan dia mau jalan pulang ya, ada si Mak Eco ini di jembatan lagi duduk. Dan si Acat ini nggak heran atau nggak kaget, dikarenakan nggak tahu kalau Mak Eco itu udah meninggal. Karena nggak ada informasi, nggak tahu apa-apa kan. Ya kayak orang biasanya lah. Cuma ditanya doang, Bi lagi apa katanya. Nggak jawab, cuma ketawa doang, cuma senyum doang, cuma kayak senyum gimana sih. Terus dia belok lah jalan. Kan di sana tuh ada pohon duren nih Bang. Ada pohon duren yang lumayan gede tuh. Setelah lihat Mak Eco, tiba-tiba ada suara gedebuk gitu jatuh. Dan dikiranya kan emang bau duren ya di sana tuh. Dikiranya kan emang durian yang jatuh kan. Terus dia carilah tuh. Pas dia cari, pas ketemu pas dilihat kepala. Dan kepalanya itu ngelinding-gelinding Bang. Mau ditangkap gelinding itu. Dia langsung lari, ngibrit lari. Dan diceritakanlah besoknya ke kita. Terus dia belum
ini ya belum tahu apa-apa kan beli bubur ke ibu saya nih. Terus ngobrol, wah malam saya balik dari Jakarta lihat kepala di bawah pohon duren gini ceritain. Terus ngobrol masalah ini Ma Eco nih. Terus lihat Ma Eco mau kemana ya malam-malam katanya. Terus dibilangin kalau Ma Eco itu udah meninggal. Ma Eco jadi korban cucunya kan. Kan kaget, di sana kaget dia. Lah, nggak percaya kan. Terus habis dijelasin secara gamblang, baru percaya. Oh berarti malam yang ditemuin tuh bukan Ma Eco katanya. Dari sana kan orang-orang itu udah pada tahu nih. Jadi lama-kelamaan kan orang-orang aktivitas udah seperti biasa nih. Kayak lewatin rumahnya Ma Eco. Kayak tiap maghrib itu kalau misalkan lewat ada suara yang kayak orang kesakitan tuh udah bodo amat. Ya paling lari, kalau orang yang takut paling lari kan gitu. Cuma lama-kelamaan mungkin ada setahun dikosongin ya. Ki Sarmin pindah lagi ke rumah itu. Ditempatin lagi rumahnya. Nah, dari sana tuh setelah ditempatin ya jarang terjadi hal-hal yang aneh sih. Cuma ya kalau penampakannya sering. Mungkin itu aja sih Bang yang saya ceritain. Kalau misalkan ditanya pengalaman horornya atau penampakannya sih masih ada. Cuma masih ada Ma Eco ini sampai sekarang. Ya kalau untuk Ma Eco sih saya nggak tahu ya kalau sekarang. Cuma kalau penampakan yang lain mungkin ada. Karena ibu saya pun sampai sekarang ya, ibu saya sama keluarga saya sering lihat penampakan kayak yang goib gitulah. Sampai sekarang di kampung saya masih sering. Itu berarti nggak ada penyelesaiannya sampai sekarang? Nggak ada penyelesaian. Karena kan istilahnya di kita itu hal yang kayak gitu udah hal yang gamblang lah, hal yang wajar. Biasanya kan langsung rembukan gitu warga kampungnya atau apa ya. Ayo Enggak. Nih gimana nih kita nih musyawarah biasanya. Ini enggak ya? Nggak ada. Udah Jadi biarin aja. udah bener-bener dibiarin Bang. Dan si siapa? Ki Sarmin. Ki Sarmin udah balik lagi ke rumah. Balik lagi ke rumah setelah cuma lama banget, udah beberapa bulan baru balik lagi. Keadaannya gimana? Baik-baik aja. Baik-baik aja. Dia Karena tahu dibawa. tapi Ma Eco sering gentayangan tuh dia. Ya kemungkinan sih tahu sih. Soalnya kan sebelum ke orang jauh pasti ke orang-orang terdekat dulu nih untuk ngasih tandanya. Paling yang terakhir nih Bang, yang terakhir pengen saya tanyain nih Bang. Itu berarti Ma Eco ketika dia lagi sholat ya? Lagi salat. Nggak tahu ya kronologinya gimana. Iya, ya untuk penuturannya sih ya. Jadi kan hasil autopsi itu saya dengar dari Mang Uje ini nih. Mang Uje ini kan emang yang dia itu ngikutin sampai benar-benar kelar nih. Karena kan jadi saksi utama. Iya, dia yang pertama nemuin ya. Sama bapak saya dimintain keterangan dan itulah. Cuma Mang Uje ini jadi saksi utama. Jadi penuturannya di bagian sini itu ada luka lebam juga. Di bagian sini di belakang. Tengkuk leher. Ya feelingnya Mang Uje ini ya kemungkinan dipukul dulu dari belakang. Soalnya kan setelah ketangkapnya ini pelakunya ya, dia pengakuannya seperti itu. Jadi emang benar analisa Mang Uje itu benar. Tangkap. Jadi dipukul dulu, setelah nggak sadarkan diri baru dihabisin. Ya Allah. Berarti ininya dulu, yang Ma Eco-nya dulu yang kena. Iya, Ma Eco dulu yang dihabisin. Soalnya Ki Sarmin kan baru balik dari musola, baru dihajar. Itu pun niatnya mau dua-duanya mau dihabisin. Dimintain keterangan kan. Cuma berhubung keburu siang, takut ada banyak orang, dia lari. Dan pasti sekarang ya Ma Eco ada di tempat terbaik lah. Iya. Mudah-mudahan. Ya, gila. mudah-mudahan ya diterima amal ibadahnya. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Bang Emet ya tentang kejadian horor yang terjadi di kampung halaman ya. Jadi buat sahabat lonceng nih yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian nih mau nanya-nanya langsung nih sama Bang Emetnya itu bisa banget. Dan juga gue mau nginfoin nih kalau Bang Emet ini adalah seorang personal trainer ya Bang ya. Itu di bidang apa Bang? Sudah Olahraga Bang. olahraga. Ya, melatih olahraga apa aja nih Bang? Kalau misalkan olahraga apa aja sih yang lebih banyak digeluti sekarang di Muay Thai. Muay Thai. Sama kickboxing. Nah, Kalau buat kayak di gym juga bisa. Kayak buat gain mass
Jadi buat Fat sahabat, loss. jadi buat sahabat lonceng nih yang butuh personal trainer atau mau gimana nih bisa langsung ngontek ya bang ya ke Instagram Boleh, abang boleh bang? Boleh. Itu Instagram abang di mana bang? Nanti di J_Emet atau Coach Emet. Skor Emet. Nanti linknya gue taruh di deskripsi, bisa langsung diklik aja, bisa langsung DM aja ya di situ. Dan ya akhir kata, nih gue mau ngucapin banyak terima kasih bang. Terima kasih banget nih bang ya. Sama-sama. Udah datang ke studio Lonceng Misteri jauh-jauh buat nyeritain kejadian horor yang epic ini sama sahabat lonceng. Dan ya akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit, Bang Emet juga izin pamit. Bye bye.